Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat, insanak sehat, Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat. Alhamdulillah hari ini hari yang spesial, edisi perdana. Kenapa edisi perdana? Ada sesuatu yang baru di sini. Nanti akan kita bahas bersama-sama bersama narasumber kita. Hadir bersama saya ini langsung sebagai keynote speaker kita, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat, Bapak Dr. Yana Sumartana. Apa kabar Pak Direktur? Alhamdulillah baik. Salam sehat Pak Direktur. Hadir juga tamu kita. Kebetulan kita ada kegiatan diklat di Rumah Sakit Pemangkat. Hadir dari ambulan gawat darurat 118, Ibu Lina Herlina, Eskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, salam sehat Ibu ya. Alhamdulillah. Iya. Kemudian satu lagi tamu kita ini saya panggil abang aja ya. Ini sahabat saya juga. Ini Bang Delvianto Eskop MPD. Beliau juga salah satu instruktur 118. Kebetulan beliau di domisili Pontianak. Selamat datang, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua kita. Iya, alhamdulillah. Jadi begini, sangat sehat. Hari ini edisi perdana kita akan berbincang, mengobrol bersama Pak Direktur, Ibu Lina dan Bang Delpi. Kita akan ngobrol santai saja. Ini sesuatu yang baru nih Pak Direktur di Rumah Sakit Pemangkat nih. Dengan adanya podcast seperti ini. Pak Direktur mungkin bisa ceritakan nih kenapa nih sampai ada podcast di Rumah Sakit Pemangkat ini. Apa nih podcast ini, untuk apa gitu. Silakan Pak Direktur. Ya, terima kasih Pak Adoni selaku host. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada masyarakat semuanya, terutama yang di lingkungan Kabupaten Sambas, yang berdomisili di Kabupaten Sambas, dan khususnya terdekat lagi di Rumah Sakit Pemangkat ya. Iya. Berkaitan dengan ini baru pertama nih, mungkin Pak Adoni selaku host di sini untuk podcast ini. Kami sebenarnya sudah lama, kami sudah berhubung dengan manajemen, kemudian melihat situasi dan kondisi di masyarakat, sangat perlu banyak pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang harus dipunyai oleh masyarakat. Jadi kami tertarik dari situ dan kita sudah komunikasi dengan beberapa dokter spesialis, kemudian yang petugas lainnya untuk bagaimana kita bisa membuat informasi dan edukasi ke masyarakat. Mungkin selama ini karena kita wilayah yang cukup jauh, kemudian transportasi yang susah, mungkin dengan adanya podcast ini suatu layanan baik itu di layanan medsos, Instagram atau apa yang nanti yang akan muncul di layanan Rumah Sakit Pemangkat ini bisa tersampaikan. Wah, Nah itu mantap. ide itulah yang kami tertarik itu ke masyarakat, karena apalagi kami ini di rumah sakit daerah ini perlu ilmu pengetahuan untuk kedepannya. Mungkin itu dasar awalnya kenapa berdiri podcast di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat ini Pak Doni. Luar biasa ini Pak Direktur ya Bu ya. Ini inovasi yang baru rumah sakit nih seperti ini. Betul. Tujuannya sangat bagus. Jadi sebagai media informasi ya Pak Direktur ya. Jadi mungkin kita minta tanggapan ya dari Ibu. Mungkin kan Ibu dari Jakarta, selama mungkin dari AGD 118 pernah melihat sesuatu, mungkin bisa sharing. Mungkin yang ada di Rumah Sakit Pemangkat nih seperti apa Bu gambarannya? Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Artinya sebetulnya sih podcast ini sudah berkembang ya dari tahun 2007 Betul. awalnya, 2012 mulai booming sampai sekarang ya. Kalau di kota-kota besar termasuk di Jakarta, Tangerang Selatan itu podcast itu sudah booming dari mulai kategori-kategori olahraga, kuliner ya, termasuk kesehatan itu, dan itu menurut saya sangat-sangat bagus sekali karena di podcast ini masyarakat itu mudah mengakses, apalagi kalau Gen Z itu kan senangnya dia audio visual gitu ya, lebih mudah dipahami ya. Kemudian salah satu keuntungan dari podcast ini kita nggak iklan itu nggak tergabung dengan iklan. Nah, benar. Ini jalan terus berarti. Iya, benar. Nggak jadi penasaran gitu. Jadi nggak ada terputus gitu ya. Artinya edukasi, informasi yang mau kita sampaikan itu jadi bisa tersampaikan maksimal utuh gitu. Iya, benar sekali. Jadi nggak kepotong dan bagus, saya apresiasi
luar biasa kepada Rumah Sakit RSUD Pemangkat. Pemangkat, betul. Saya pikir podcast ini bagus untuk edukasi luar biasa. untuk masyarakat, Iya. gitu ya. Edukasi yang artinya meningkatkan taraf hidup kesehatan masyarakat di sekitar, iya. sampah dan sebagainya. Apalagi mungkin kalau nanti ditambah dok informasi-informasi kegawat daruratan, penanganan gawat darurat itu bisa masuk ke podcast betul. yang masyarakat awam bisa lakukan sebelum petugas kesehatan atau petugas yang menangani datang, gitu. Betul. Itu bisa menjadi media informasi pendidikan kesehatan terutama dalam bidang kegawat daruratan yang pada umumnya sekarang di Indonesia itu masyarakatnya belum memahami bagaimana cara menangani kegawat daruratan di awal. Iya, ini bagus sekali Pak Direktur. Jadi sangat matching ya. Ini ide inovasi Rumah Sakit Pemangkat, sampaikan ada podcast. Ini masukan dari Ibu nih, mungkin pengalaman di Jakarta, kota besar. Jadi ini media informasi, salah satunya kegawat daruratan tadi. Luar biasa. Mungkin bisa nih Pak Direktur dari unit-unit itu untuk memberikan podcast inovasi mereka, setidaknya jadi hiburan buat pegawai rumah sakit. Betul ya Pak Direktur ya? Gimana? Emang saya sangat setuju Bu Lina, berkaitan dengan informasi tentang kegawat daruratan, apalagi keterbatasan kita baik itu pelayanan kesehatan, sedangkan masyarakat sekarang luas sekali, itu perlu ditindaklanjuti dalam kasus kegawat daruratan. Minimal masyarakat awam itu bisa mengerti apa yang harus kita tindak lanjuti gitu. Iya. Itu salah satu celah nanti untuk inovasi berikutnya lah. Betul. Rumah Sakit Pemangkat mengadakan mungkin keluarga ke depannya itu bagaimana masyarakat bisa menangani awal. Iya. Betul ya, sebelum ada rujukan atau petugas datang. Iya. Gitu. Iya. Iya, ditunggu. Insanak Sehat Rumah Sakit Pemangkat nanti ditunggu. Nanti akan tayang video-video edukasi di studio podcast kita ini ya. Tunggu saja. Kita tunggu nanti tanggal mainnya. Luar biasa. Iya. Kemudian nih Bang Delvi nih. Iya. Kalau di Pontianak gimana nih? Kalau di Pontianak juga sama ya kayak. Iya. Ini udah mulai ada podcast seperti ya. kayak dinas Iya. kesehatan. Jadi pemberian informasi tentang kesehatan kepada masyarakat, sehingga informasi ini tidak ada batas ruang dan waktu. Oh. Dan sangat luar biasa gitu ya. Iya, iya. Sehingga nanti misalnya ada isu-isu tentang kesehatan yang terbaru gitu ya. Iya, iya. Misalnya macam monkeypox seperti itu kan bisa kita Sampaikan langsung. Masyarakat Iya. juga dapat mengakses dengan cepat. Apalagi ini kan tadi sampaikan Bu Lina, ini kan lewat media digital, media sosial. Iya. Jadi tidak ada batasan sehingga masyarakat bisa dengan cepat mengakses informasi itu ya. Saya pikir ini bagus Pak, karena kalau kita lihat dari data survei WBI ya di web indeks Indonesia bahwa negara kita itu Indonesia itu ternyata termasuk pendengar podcast kedua di dunia. Wah, luar biasa. Setelah Iya. hasil itu. Kalau mungkin bisa ke inovasi Rumah Sakit Pemangkat luar biasa untuk membawa masyarakatnya taraf hidup sehatnya lebih. Berarti ini inovasi pilihannya nggak salah nih, tepat nih Pak Direktur. Inovasinya benar nih. Iya, tinggal kita tunggu aja. Iya. Jadi termasuk hari ini kita memanfaatkan podcast perdana kita ini. Kebetulan kita ada pelatihan nih Pak Direktur. Alhamdulillah kita program pelatihan kerjasama dengan Ambulan Gawat Darurat 118 Jakarta. Kita ada pelatihan BTCLS, itu Basic Trauma Cardiac Life Support. Yang ini baru kita laksanakan hari ini. Itu Advanced Cardiac Life Support. Ini luar biasa Pak Dir. Kok bisa ada nih program seperti itu di Pemangkat nih? Gimana Pak Dir? Ya, sebagai komitmen kami khususnya di manajemen untuk menyikapi kondisi layanan di Rumah Sakit Pemangkat ini, kita sangat perlu meningkatkan SDM yang ada di Rumah Sakit Pemangkat. Makanya kita berkomitmen setiap tahun kita melakukan apa yang diperlukan di bawah. Ternyata yang sangat perlu bagaimana kita melayani langsung penanganan gawat darurat langsung kepada pasien atau mereka yang mengeluhkan. Makanya inilah kita buat terobosan ini, dan alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan AGD 118, dan kita akan, insya Allah kita akan komitmen ke depannya agar SDM yang ada di khususnya di Rumah Sakit Pemangkat ini bisa terampil semuanya itu. Jadi jangan setengah-setengah hanya di ilmu, tapi dengan
implementasinya Iya. di lapangan gitu. Jangan setengah-setengah itu, nanti nolong orang setengah-setengah. Betul. Jadi ini harus utuh, betul ya? Betul. Iya, harus utuh, betul. Sesuai gitu kan. Jadi Iya. kita untuk mempercepat untuk penanganan kegawatan Iya. lebih lanjut lagi. Mungkin itu dasar. Iya, poinnya ini Rumah Sakit Pemangkat ingin meningkatkan kompetensi tenaga Betul, perawat. perawat. Tidak boleh setengah-setengah kata Pak Direktur. Harus utuh. Nah kita tanya nih sekarang narasumbernya. Ini kita kerjasama sama 118 nih udah sejak 2018 Bu. Luar biasa ya. Luar biasa Bu 2018. Pak Delpi mungkin nih saya minta pendapatnya dulu sejak BTCLS ya. Kita di awal kan ada BTCLS ini, Basic Trauma and Cardiac Life Support basic dasar. Setengah-setengah nggak disampaikan kemarin? Enggak, kita bakalan tidak akan setengah-setengah Pak Dir. Iya. Dan kita memang karena kita kerjasama tahun 2018. Karena pertama kita disiplin ilmu kita mengacu ke Amerika. Wah, luar biasa. Kalau yang dari trauma Iya. kita mengacu ke STN, Society of Trauma Nurse, Oh. Nurses ya. Jadi dan itu juga kita mengacunya di komisi trauma ya, Pak Dir. Iya. Komisi trauma ATLS. Kemudian yang untuk kardiaknya kita ke AHA ya, American Heart Association ya. Dan kita juga punya lisensi untuk ngadain pelatihan dari AHA-nya. Kalau yang trauma kita advance-nya ada tuh, namanya ATCN, ya. Advanced Trauma Care for Nurse. Nah, Kemudian ini juga kalau misalnya tentang pre-hospitalnya, kita juga di BT dan CLS itu ada juga kita ngandok dari 90. ada juga tuh ya, Iya. seperti yang dalam film-film itu jemput Iya. gitu ya, jemput pasien. Iya. Wah, ini bagus sekali nih. Jadi mau buku kita itu akan berubah terus. Sekarang ini udah edisi 8. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Diupdate ya. Diupdate terus. Iya. Kalau begini Pak Direktur, yakin saya, bukan setengah-setengah ini. Semuanya. Insya Allah sudah disampaikan secara full. Lu luar biasa BTCLS. Nah, hari ini yang kita lakukan hari terakhir ini, itu kita Advanced Cardiac Life Support. Kalau Advanced Cardiac Life Support gimana nih Bu Lina? Oke, baik. Setengah-setengah atau full ilmunya? Full insya Allah 100%. Mantap. Luar biasa. Iya, iya. Jadi, mungkin harapan kami, jawab Pak Luni dan seluruh masyarakat yang ada di sini, artinya sih kita ingin menolong pasien itu betul-betul maksimal. Iya. Gitu ya. Tidak seperti yang mungkin sering Bapak ya kita saksikan di sinetron-sinetron ya. Kalau Iya, pasien iya. meninggal pasti dokter atau perawat menjelaskan ke keluarga bahwa kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Iya. Tapi artinya tanda kutip maksimalnya seperti apa. Nah, nanti yang kami harapkan di sini di pelatihan ACLS pada khususnya adalah kita tidak mendidik seorang peserta itu menjadi seorang kardiovaskuler. Itu lama ya. Kalau Iya, gitu. Iya. Jadi Lama iya, benar. Jadi tujuan dari pelatihan ACLS ini sebetulnya adalah menyelamatkan nyawa pasien di 10 menit awal. Itu poinnya. Itu Jadi poinnya. kita tidak mendidik seorang peserta menjadi kardiovaskuler. Betul. Jadi sebetulnya ACLS itu sasaran utamanya bukan hanya para dokter, tapi perawat pun sebetulnya harus dilibatkan di pelatihan ACLS ini. Iya. Tapi mungkin poinnya gini, ilmu mungkin boleh sama ya. Iya. Ilmu sama tapi nanti wewenang ya. Betul. Potensinya yang Gitu, berbeda. itu sih gitu. Itu luar biasa. Pertolongan pertama, tingkat kehidupan orang yang mengalami gangguan jantung itu 10 menit pertama. Luar biasa. Ini luar biasa, bukan setengah-setengah nih Pak Direktur. Iya. Jadi Insanak Sehat dari Rumah Sakit Pemangkat itu ini luar biasa. Ada 2 pelatihan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pemangkat, yaitu BTCLS atau Basic Trauma and Cardiac Life Support, dan satu lagi Advanced Cardiac Life Support. Nah, dia yang seperti kita dengarkan dari tamu kita, narasumber kita langsung berbicara. Jadi ilmu yang disampaikan tidak setengah-setengah. Insya Allah full. Nah, tujuannya tadi ini untuk meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit tentunya. Ya Pak Direktur ya. Betul, betul. Ya, kira-kira Pak Direktur, adanya media podcast ini, kemudian program-program di rumah sakit, tujuan yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit Pemangkat nih, serta harapannya apa kira-kira untuk masyarakat nih? Ya, tadi yang sudah disampaikan dari awal, dari kita pun Rumah Sakit Pemangkat ini mendukung program pemerintah kabupaten sama visi misi ke depan itu, Ya. yaitu untuk yang lebih maju lagi ke depan itu. Kemudian kami sudah membuat podcast ini dengan harapan
informasi-informasi tersampaikan ke masyarakat luas. Jadi tidak hanya ilmu pengetahuan aja yang kami sampaikan, tapi program-program kerja yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Pemakan. Contoh, kami punya inovasi layanan-layanan lainnya. Contoh kita adanya untuk bagaimana mempercepat di poli rawat jalan, adanya one stop service di situ. Kalau kita punya 2 bangunan yang dibelah oleh jalan, yang kita sudah siapkan pendukungnya, penunjangan laboratorium, kita tidak lagi harus berjauhan ke sana. Itu inovasi untuk one stop service. Di sana tinggal pasien yang nunggu di ruangan itu, kita dengan alat namanya si pintas ini, kan? Itu untuk mempermudah layanan ke laboratorium. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga inovasi-inovasi kita untuk kedepannya dengan dilengkapi sumber daya manusia yang ada, dokter spesialis yang lengkap. Kami sudah terbangun sekarang fisioterapi, kemudian bangunan jantung, kemudian UTDRS, semuanya kita akan lengkapi semuanya. Itu yang akan tersampaikan. Dan sekarang juga apalagi kita harus mematuhi dan mengikut kegiatan ataupun yang berasal dari Kemenkes, regulasi terbaru Kemenkes ini adanya RME ini, rekam medis elektronik. Kita insya Allah tanggal 1 September ini kita akan launching RME untuk rawat inap, karena rawat jalan sudah jalan. RME untuk memudahkan baik itu dokter spesialisnya, petugas perawatnya, kemudian yang utama adalah pasien untuk memudahkan pelayanan di rumah sakit umum. Banyak lagi inovasi-inovasi yang akan kedepannya dan mungkin akan tersampaikan nanti edukasi ini secara bergantian oleh dokter-dokter spesialis yang kita sudah sepakat dengan dokter spesialis itu apa yang akan diunjukkan masing-masing. Makanya dengan adanya podcast ini mudah-mudahan program kerja yang ada di Rumah Sakit Pemakan akan tersampaikan ke masyarakat. Kemudian begitu juga inovasi kedepannya insya Allah akan kita tingkatkan. Dan terima kasih kepada AGD 118 yang sudah bekerja sama dengan kami Rumah Sakit Pemangkat dalam meningkatkan skill SDM yang ada di Rumah Sakit Pemangkat ini. Dan mungkin ada lagi yang akan kita munculkan lagi, bagaimana kegawat darawatan khusus di lingkungan masyarakat, bukan di rumah sakit. Bagaimana kita menjemput pasien-pasien di lingkungan, nanti akan kita koordinasi lagi dengan AGD untuk pelatihan yang kedepannya. Terima kasih. Ini luar biasa nih, programnya sangat banyak. Jadi tidak salah nih inovasi podcast ini dibuat. Harapannya memang tadi sampaikan Pak Direktur ya, seluruh informasi itu mudah diakses oleh masyarakat sehingga memudahkan dari segi layanan. Jadi orang memudahkan nih, Insanak Sehat semuanya nanti informasi yang kita sampaikan harapannya itu bisa memberikan kemudahan kepada pelanggan yang ingin berkunjung dengan antrian, dengan apa segala macam. Jadi tujuan intinya, pokok intinya itu yang bisa saya ambil poinnya dari sampai ke Pak Direktur. Rumah Sakit Pemangkat berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan memudahkan akses bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan di Rumah Sakit Pemangkat. Luar biasa. Pelayanan juga setengah-setengah ya. Mungkin Bu Lina ya, mungkin dari Jakarta selama berapa hari di Pemangkat ini ya, melihat Rumah Sakit Pemangkat ini, mungkin ada pesannya atau kesannya lah. Walaupun sebagai instruktur terkesan dengan apa yang kira-kira terkesan, atau mungkin apa harapan dari kerjasama kita selama ini walaupun terkait dengan diklat, kira-kira yang bisa kami mungkin kita lakukan nih gitu ya. Oke, baik. Silakan Bu Lina. Pak Doni, terima kasih. Kalau pesan awal saya Pak Direktur, Pak Doni, kalau saya melihat peserta di awalnya ya, peserta sebetulnya mereka luar biasa, cepat ya dalam penyerapan, penangkapan ilmunya gitu ya. Sebetulnya tinggal nanti diaplikasikan nanti pada saat kenyataan aplikasinya pada implementasinya ya. Iya, betul ya. Kemudian yang kedua, tadi kan saya menangkap tidak setengah-setengah, diklat tidak setengah, pelayanan tidak setengah. Mungkin usulan saya salah satunya adalah mungkin mulai dari seluruh orang yang bekerja di rumah sakit gitu ya. Kita bisa melatih istilah in-house training lah untuk seperti apa security atau apa namanya
apa namanya, driver ambulan, kemudian cleaning service itu kalau menurut saya akan lebih baik kalau yang non medisnya kita berikan konsep pelatihan gawat darurat sesuai dengan kompetensi atau kewenangannya. Karena saya khawatir gini Pak Dokter, Pak Doni ya, ketika misalkan ada seorang pasien bukan pasien ya, pasien yang lagi nunggu, dia tiba-tiba pingsan ditemukan oleh cleaning service, gawat darurat ini kita tidak memilih tempat mana ya. Betul. Oke. Nggak milih, saya mau jatuh di sini lah. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, mungkin kita bisa mengawali Pak Devi dari tingkat-tingkat yang betul. Oke, dan itu mungkin bisa disampaikan oleh yang sudah mengikuti pelatihan untuk disampaikan gitu. Dan insya Allah mungkin kualitas SDM-nya akan semakin meningkat, dan saya lihat juga bangunannya udah oke banget dan terus ya Dok ya. Perkembangannya sudah nggak kalah lah ya. Walaupun rumah sakit di kecamatan, tapi kalau Ibu lihat dari kacamata orang Jakarta nih, kira-kira gimana nih? Nggak kalah lah ya. Untuk bangunan nggak kalah, semua fasilitas juga ada ya Dok ya. Mudah-mudahan. Tinggal dikembangkan saja. Harapan kita juga pelayanannya juga Lebih tidak maksimal. tingkat kecamatan, tapi bisa untuk tingkat yang lebih Betul, tinggi. itu luar Harapan kita biasa. ya. Betul. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama. Bang Delvin ini tetangga nih. Iya. Provinsi kan? Iya, betul. Kan beliau Kota instruktur juga di provinsi. 108. Nah, kalau teman-teman di provinsi kesannya gimana? Baik itu dari kerjasama diklat kita atau mungkin yang kedengaran sekarang tentang pemangkat itu seperti apa sih? Kalau dulu kan pernah kesini ya, Iya. itu dengan saya yang datang tahun ini itu udah jauh-jauh Jauh luar berbeda biasa. ya? Apanya yang jauh berbeda nih? Dari segi pelayanannya, Pelayanan. dari Luar segi biasa. bangunannya ya. Kemudian kalau dulu kan kalau saya pergi ke Poli itu agak kecil gitu. Iya. Kalau di sekarang saya ngeliat di Poli itu luar biasa luas. Jadi rasanya itu kalaupun misalnya seandainya ya, tapi dijauhkan bala ya. Iya. Kalau pun seandainya saya ikut ngantri juga di situ, rasanya tuh enak bener gitu ya. Suasananya Iya, nyaman sekarang. suasananya ya. Enak Luas. gitu. Saya Ruang kan tunggunya nyaman. ya. Nyaman. saya kan coba juga gitu ya, ada keluarga pasien atau pasien duduk di situ, saya duduk juga. Iya. Oh yang kita ini ya di ruang akre itu ya. Iya. Luar Ikut biasa. nunggu. Habis itu Rumah cepat sakit. juga tuh, saya Iya. cek juga ya. Wah luar biasa. Pergi ke UGD, mantap luar biasa. Luar Terarah. Dia model triasenya seperti itu. Kemudian mungkin perlu dilihat lagi nanti sistemnya kali ya. Betul. Kalau kita kan, Ya. kalau saya kan dari segi pelayanan ya. Iya. Mungkin kalau misalnya terjadi apa gitu, sistemnya bergerak atau gimana? Iya. Gitu. Peningkatan lah ya Iya. dalam proses perubahan upaya untuk peningkatan. Jadi ini luar biasa ngobrol-ngobrol kita ini, wah, santai. Waktu juga yang harus mengakhiri podcast kita ini. Jadi Insanak Sehat Rumah Sakit Pemangkat, insya Allah di waktu-waktu yang akan datang kita terus akan memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, khususnya pelanggan di RSUD Pemangkat. Namun kita harus akhiri dari bincang-bincang kita ini karena waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat lah, memberi semangat terutama bagi pegawai-pegawai rumah sakit dalam memberikan pelayanan. Sebelum kita akhiri, Pak Direktur, closing statementnya gimana? Oke, dengan adanya podcast ini diharapkan tadi yang pertama bisa tersampaikan pengetahuan yang untuk ke masyarakat. Kemudian yang kedua, saya mohon juga kritik saran dari masyarakat kepada Rumah Sakit Pemangkat karena itu sebagai motivasi kami di pelayanan publik harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian mohon kerjasamanya juga apabila ada hal-hal yang lain kita tinggal komunikasikan dengan Rumah Sakit Pemangkat dan kita pun insya Allah siap menerima kritik dan saran, kemudian komunikasi yang baik dengan semuanya dan terutama untuk petugas atau SDM yang ada di Rumah Sakit Pemangkat tetap semangat dan melayani kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan seoptimal mungkin. Ya, terima kasih Pak Direktur. Ibu Lina, closing statementnya sebelum kita akhiri. Baik, terima kasih Pak Doni. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada podcast RSUD Pemangkat yang sudah mengundang kami tentunya Iya. ya. Yang ini adalah podcast perdana ya. Perdana, betul. Saya merasa tersanjung, terhormat dan luar biasa. Iya. Dan mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa lebih mengedukasi masyarakat sekitar ya. Kemudian dengan
pelatihan-pelatihan ini bisa meningkatkan SDM di rumah sakit RSUD Pemangkat ya, untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien, kepada masyarakat di sekitar. Amin. Luar biasa, tetap Ya. semangat dan terus berkembang. Iya, terima kasih Bu Lina. Terakhir, Bang Delvi, closing statementnya. Sedikit saja. Banyak juga boleh. Ya. Durasi. Iya, durasi. Silakan. SDM kompeten, pelayanan optimal. Luar biasa. Terima kasih Bapak Direktur, Ibu Lina dan Bang Delvi. Kita akhiri bincang santai kita ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu dan bisa berdiskusi dengan tema yang berbeda. Insyaallah, amin. Ya, baik, Insanak Sehat Rumah Sakit Pemangkat kita akhiri. Kami mohon maaf bila ada yang kurang. Seperti yang disampaikan Pak Direktur, berikan kritik dan saran bagi kami agar kami bisa melakukan perbaikan. Tujuan utama dari kami adalah untuk berupaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Pemangkat dengan berbagai upaya. Salah satunya dengan podcast yang perdana kita lakukan ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu di sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima Terima kasih, Pak. kasih Pak Dewi. Ya, luar biasa. Terima kasih.